wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda hari ini? Semoga Ananda selalu sehat dan tetap semangat ya. Pada pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas tentang pengukuran. Yang akan kita bahas adalah mengenai satuan waktu. Semoga setelah pembelajaran kali ini Ananda dapat merubah berbagai macam satuan waktu. Selamat belajar Ananda. Kita akan mulai mengenal beberapa macam satuan waktu. Kita mulai dari yang terbesar, yaitu 1 milenium, sama dengan 1000 tahun. Di bawah milenium itu ada abad. 1 abad itu sama dengan 100 tahun. Ada lagi dasawarsa. 1 dasawarsa adalah sama dengan 10 tahun. 1 windu itu sama dengan 8 tahun. 1 lustrum itu sama dengan 5 tahun. 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. 1 tahun juga sama dengan 52 minggu. Dan 1 tahun itu sama dengan 365 hari. Jadi untuk tahun ada yang ke bulan, minggu, dan ke hari. Selanjutnya 1 bulan itu sama dengan 4 minggu. Di bawah tahun ada bulan ya. 1 bulan itu sama dengan 30 hari. 1 hari itu sama dengan 24 jam. Jadi makin ke sini makin kecil ya satuan waktunya. 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, 1 jam bisa kita jadikan ke detik. Ya. Yaitu 60 kali 60. Jadi 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Inilah satuan waktu yang biasanya kita pakai untuk di pembelajaran matematika. Kita lihat contoh soalnya. 3 milenium sama dengan titik-titik tahun. Kita ingat-ingat lagi ya, untuk 1 milenium itu berapa tahun? Betul ya, 1 milenium itu adalah sama dengan 1000 tahun. Jadi untuk 3 milenium kita tinggal kalikan saja 1000. Jadi kita tinggal kali 3 kali 1000 sama dengan 3000. Jadi untuk 3 milenium adalah sama dengan 3000 tahun. Berikutnya 350 tahun sama dengan titik-titik abad. Kita ingat-ingat untuk 1 abad itu adalah 100 tahun. Dari abad ke tahun 100. Jadi kalau dari tahun ke abad ini kita bagi ya. Kita bagi 100. Jadi 350 kita bagi 100. Hasilnya adalah sama dengan 3,5. Jadi 350 tahun itu sama dengan 3,5 abad atau 3,5 abad. Selanjutnya 20 tahun titik-titik windu. Kita ingat-ingat lagi untuk 1 windu itu berapa tahun? Ya, betul ya. 1 windu adalah 8 tahun. Jadi, untuk dari windu ke tahun kita kali 8. Tapi untuk dari tahun ke windu kita bagi 8. Jadi 20 kita bagi 8. Maka hasilnya adalah sama dengan 2,5. Jadi 20 tahun itu sama saja dengan 2,5 windu. Selanjutnya
7.200 detik sama dengan titik-titik jam. Kita ingat-ingat lagi ya, untuk 1 jamnya berapa detik ya? Berapa? Ya, 1 jam itu adalah 3.600 detik. Karena ini dari detik ke jam, maka kita bagi. Jadi 7.200 kita bagi 3.600 sama dengan 2. Jadi untuk 7.200 detik itu sama saja dengan 2 jam. Selanjutnya 8 lustrum titik-titik tahun. Coba 1 lustrum berapa tahun? Ya betul ya, 1 lustrum itu 5 tahun. Dari lustrum ke tahun berarti kita tinggal kalikan ya, kita kali 5. Berarti 8 kita kali 5, nah berapa? Sama dengan 40. Jadi 8 lustrum itu adalah sama dengan 40 tahun. Agar lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Tentukanlah hasil dari 3/4 abad dikurangi 3 windu ditambah 16 tahun dalam satuan tahun. Di sini ada abad, windu, tahun. Karena diubah ke dalam satuan tahun berarti yang kita ubah hanya abad dan windu. Kita mulai dari 3/4 abad. Kita ingat-ingat lagi, 1 abadnya adalah sama dengan 100 tahun. Berarti 3/4 abad itu sama dengan 3/4 kita kali dengan 100. Nah, di sini kita bisa coret 4, kita coret dengan 100. 4 dibagi 4-nya adalah 1. 100 kita bagi 4-nya adalah 25. Nah, jadi kita tinggal kalikan 3 kali 25. Hasilnya adalah sama dengan 75 tahun. Nah, sekarang kita cari yang 3 windu. 3 windu. 1 windunya adalah berapa? Berapa tahun? Ya, betul, 8 tahun. Berarti untuk 3 windu, kita kalikan 3 kali 8. Ya, sama dengan 24 tahun. Nah, untuk 16 tahunnya tidak usah kita rubah ya. Jadi, untuk 3 abad dikurang 3 windu ditambah 16 tahun itu sama dengan 75 tahun dikurang 24 tahun ditambah 16 tahun. Maka hasilnya adalah sama dengan 67 tahun. Contoh berikutnya. Tentukanlah hasil dari 5 jam dikurang 32 menit ditambah 1200 detik dalam satuan menit. Jadi ini semuanya harus kita rubah ke dalam satuan menit. Yang kita rubah adalah yang 5 jam dan yang 1200 detik. Ya. Yang 32 menit itu tidak usah kita rubah karena sudah merupakan satuan menit. Pertama kita rubah dulu yang 5 jam. Kita ingat-ingat lagi untuk 1 jamnya adalah 60 menit. Jadi untuk 5 jam berarti kita kalikan. 5 kita kali dengan 60. Ya, jadi sama dengan 300 menit. Ya. Selanjutnya kita ubah yang 1200 detik. Nah, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Karena di sini yang diketahuinya detik, berarti kita bagi. Kalau dari menit ke detik itu dikali, tapi kalau dari detik ke menit, dari yang kecil ke yang besar itu dibagi. Kita bagi 60. Jadi untuk 1200 detiknya sama dengan 1200 kita bagi dengan 60. Maka hasilnya adalah sama dengan 20 menit. Jadi untuk
5 jam dikurang 32 menit ditambah 1200 detik itu sama dengan, nah untuk 5 jamnya 300 menit ya, 300 menit kita kurang, nah 32 menitnya tetap, kurangi 32 menit ditambah, nah 1200 detiknya adalah 20 menit. Nah jadi kita hitung, maka hasilnya adalah sama dengan 312 menit. Kita lihat contoh selanjutnya. Seorang pengusaha membangun taman rekreasi selama setengah dasawarsa. Pembangunan tersebut dilakukan selama 3 tahap, yaitu pengurugan selama 1 tahun, pembangunan gedung selama 24 bulan, dan sisanya pembangunan area permainan. Lama tahap pembangunan area permainan adalah titik-titik tahun. Kita hitung dulu, karena di sini yang ditanyakannya tahun, berarti kita ubah ke dalam bentuk tahun. Nah, setengah dasawarsa dulu kita hitung, ya. Setengah dasawarsa. Ingat 1 dasawarsa berapa tahun? Ya, 1 dasawarsa itu 10 tahun. Maka untuk setengah dasawarsa kita kalikan ya. Setengah kita kali dengan 10. Ya. Kita coret 2 dengan 10-nya. Kita bagi 2, 1 dibagi 2, 5. Maka hasilnya adalah sama dengan 5 tahun. Jadi setengah dasawarsa itu sama dengan 5 tahun. Nah, yang kedua, nah karena pengurugan selama 1 tahun itu tidak usah kita rubah. Nah, kita hitung yang pembangunan yang selama 24 bulan ya. 24 bulan kita mau rubah ke tahun. 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Jadi untuk 24 bulan berarti kita bagi ya. 24, nah 1 dibagi setahun yaitu 12 ya. Maka sama dengan 2 tahun. Nah, untuk pembangunan area permainan berarti kita tinggal kurangi ya. Karena pembangunannya selama setengah dasawarsa atau 5 tahun, berarti 5 tahun. Nah, kita kurangi dengan pengurugan yaitu selama 1 tahun. Kita kurangi lagi juga dengan pembangunan 24 bulan yaitu 2 tahun. Maka untuk pembangunan area permainan adalah sama dengan 2 tahun. Kita lihat contoh berikutnya. Sebuah bus berangkat dari Jakarta pukul 6.30. Bus tersebut menuju kota Bandung dengan lama perjalanan 3 jam 45 menit. Bus akan tiba di Bandung pada pukul, nah, berarti untuk mengetahui waktu bus tiba kita tinggal tambah berangkat, tambah lamanya perjalanan. Ya. Bus tersebut berangkat pada pukul 6.30, nah kita tambah dengan lamanya perjalanan 3 jam 45 menit. Ya. Maka kita dapat 975. Nah, kita ingat-ingat lagi, untuk jam itu tidak ada yang menitnya melebihi 75 ya. Paling banyak juga adalah 59 menit ya. Jadi untuk 75 menitnya itu kita ubah ke jam ya. Ini sama aja dengan 1 jam 15 menit. Atau kita tulis 1.15 ya. Jadi untuk 975 bisa kita rubah ya. Nah, jadi 9 ditambah 115. Jadi sama dengan 10.15. Sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa paham ya mengenai satuan waktu yang sudah dijelaskan. Dan juga semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.